Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa kalau Habib Rumel mengatakan demikian, ya menurut saya wajar. Wajar bagi Habib Rumel dan seluruh klan imigran Yaman dan juga antek-anteknya. Genetika itu menitis, ideologinya menitis kepada orang macam Habib Rumel Abbas ini, ya menurut saya wajar. Wajar bagi mereka, tapi sangat kurang ajar bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Banyak pihak yang merasa marah, kecewa, geram dengan pernyataan Habib Rumel Abbas. Ya, saya panggil Habib Rumel Abbas karena menurut Kiai Maduddin Usman, ia adalah keturunan klan imigran Yaman. Mengapa banyak orang kecewa? Ya, tentu saja terkait dengan statementnya di sebuah acara diskusi ilmiah di kampus mana saya lupa, perguruan tinggi Islam lah, yang temanya pembahasan tentang nasabah Alawi. Ya, saya kira pas kalau pembahasan nasabah Alawi diselenggarakan dengan narasumber Habib Rumel Abbas. Mungkin arahnya adalah bagaimana forum itu diarahkan untuk membela klan Pak Alawi. Maka ketika yang diundang adalah Habib Rumel Abbas, ya wajar, tepat. Walaupun sebenarnya kalau judulnya diskusi ilmiah ya tidak objektif. Mestinya selain Habib Rumel Abbas diundang juga akademisi yang darah Nusantaranya itu kental. Yang ada dari unsur akademisi asli Nusantara. Sehingga diskusinya objektif, narasumbernya objektif, tidak subjektif kayak Habib Rumel Abbas itu. Orang-orang marah dengan Habib Rumel ini karena statement yang sangat menyakiti kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak-anak Nusantara ini. Dia mengatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda dulu adalah pemerintah yang sah di negara ini. Dia membela Habib Usman bin Yahya dalam ceramahnya itu. Habib Usman bin Yahya yang dulu bekerja kepada penjajah Belanda. Kemarahan juga bertambah-tambah ketika Habib Rumel ini mengatakan menilai Bung Karno sosok yang biasa-biasa saja. Dia nampak hebat karena dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Ini sungguh sangat menyakitkan. Ya, orang Nusantara, anak pribumi Nusantara yang tidak sakit dengan statement ini berarti memang jiwa Nusantara sudah hilang mungkin. Kalau bukan dari bagian klan imigran Yaman, ya anteknya, temannya. Ya, sekali lagi anak-anak Nusantara tidak sakit. Bapak proklamator direndahkan sedemikian rupa. Begitu juga orang-orang di sekelilingnya yang ikut merumuskan kemerdekaan bangsa ini. Pejuang-pejuang Nusantara yang telah mengorbankan ratusan bahkan jutaan nyawa demi mengusir penjajah. Dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh, dikatakan sebagai orang-orang yang diakalin oleh para pejuang kita untuk melawan pemerintah Belanda yang sah. Tidak sakit, sekali lagi adalah orang-orang yang darahnya sudah bukan merah putih lagi,
sudah tidak berdarah merah putih, mungkin darah imigran sana, antek-anteknya. Nah, kemudian saya ingin mengatakan bahwa kalau Habib Rumel mengatakan demikian, ya menurut saya wajar. Wajar bagi Habib Rumel dan seluruh klan imigran Yaman, dan juga antek-anteknya, budak-budaknya, wajar. Karena mereka memang secara genetika dulu hadir di Indonesia, bekerja, bersekongkol, dibayar oleh Belanda, hadir di sini untuk cari makan, untuk cari kehidupan, tidak ada urusan dengan bangsa Nusantara, tidak ada urusan dengan kemerdekaan Nusantara. Yang ada ya bagaimana caranya memuaskan, menyenangkan hati tuannya, penjajah Belanda, kolonialisme Belanda. Maka kalau kemudian hari ini genetika itu menitis, ideologinya menitis kepada orang macam Habib Rumel Abbas ini, ya menurut saya wajar. Wajar bagi mereka, tapi sangat kurang ajar bagi kita. Ya, kurang ajar bagi kita. Lo perampok negara, penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan, itu kan proklamasi kita. Kok dikatakan sebagai pemerintahan yang sah? Ini kan kalau bukan otak benalu ya nggak mungkin mikir begini. Ini otak-otak benalu, dan benalu ya memang harus berpikir begitu. Benalu harus bersikap begitu. Tapi bagi kita tuan rumah, benalu harus dipangkas. Iya, benalu harus dihabisi. Tidak ada kompromi dengan perampok di rumah kita. Tidak ada kompromi dengan benalu di rumah kita. Maka tinggal pilih kalian semua. Mau bersekongkol dengan benalu, dengan klan imigran Yaman ini, atau masih mau menjadi anak-anak putra-putra Nusantara dengan merah putih yang harus kita pegang, yang harus kita tegakkan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas itu sama saja dengan menafikan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan nasional kita. Kita ambillah dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, seorang panglima perang Jawa, pemimpin perang Jawa selama 5 tahun, 1825 sampai 1830. Perangnya ia sebut sebagai perang Jawa, ya, perang Sabil, perang jihad. Perang jihad melawan penjajah. Itu 1825, pahlawan nasional kita, tokoh leluhur Nusantara sudah bisa melihat bahwa perangnya adalah perang Sabil, perang jihad, melawan penjajah, bukan pemerintah. Karena tokoh-tokoh kita ketika itu sudah sadar bahwa negara ini, tanah Nusantara ini sedang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Apakah Rumel Abbas merasa lebih pintar dari Pangeran Diponegoro? Sehingga berani mengatakan bahwa pemerintah Belanda adalah pemerintahan yang sah. Dan pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita, perlawanan terhadap Belanda dianggap sebagai sebuah akal-akalan melawan pemerintahan yang sah, dianggap sebagai pemberontakan. Ya, orang-orang dari klan imigran memang akan berpikir begini, karena memang dulu datang di sini udah dijadikan benalu. Jadi kurang ajar, Kak. Sekali lagi ya, Rumel Abbas, Anda kurang ajar. Bagi saya kurang ajar. Bagi putra-putra Nusantara kurang ajar. Itu sama saja ingin menganulir kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Ingin menafikan 200.000 nyawa penduduk Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro ketika itu. Gugur dalam pertempuran Sabilillah melawan penjajah bangsat Belanda, bukan pemerintahan sah Belanda ya. Apakah klan imigran Yaman ketika itu ada yang membantu Pangeran Diponegoro
melawan bangsat-bangsat penjajah ini? Ya tidak ada, ya karena mereka bekerja sama, bekerja untuk Belanda. 1825 sudah ada, cuma belum banyak. Oke, kalau 1825 belum banyak, kita tarik ke sini. Pasca perang Diponegoro berakhir 1830, Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap, diasingkan ke Sulawesi, ke Makassar, ke Manado. Perang jihad diteruskan oleh ulama-ulama Nusantara, oleh para mursyid tarekat, terus sampai akhir tahun 1800-an, masuk pada 1900. Itu dicatat oleh sejarawan NU Profesor Dr. Agus Sunyoto, tidak kurang dari 100 kali pertempuran jihad, pertempuran sabilillah melawan kolonialisme Belanda. Anda tega mengatakan pertempuran yang dipimpin oleh para ulama ini adalah pertempuran orang-orang bodoh, pertempuran pemberontakan melawan pemerintahan yang sah. Mel, Habib Rumel. Ya sekali lagi Anda mungkin mengatakan begitu karena Anda bagian dari klan imigran Yama. Tapi bagi kami ini adalah bentuk dari statement kekurang ajaran. Kamu siapa? Berani-beraninya melawan, mengatakan, merendahkan bapak proklamator bangsa ini. Dikatakan sebagai orang-orang biasa dan orang-orang di sekelilingnya sebagai orang-orang yang bodoh. Apakah Bung Hatta kamu sebut orang bodoh? Apakah Mbah Hasyim Asgari kamu sebut orang bodoh? Apakah Kiai NU, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Wahid Hasyim kamu sebut orang bodoh? Marah saya. Ya ini saya marah. Kamu nggak marah ya patut. Karena kamu bagian dari mereka. Bagian dari genetika benalu di tanah air ini. Tapi bagian dari genetika tanah Nusantara. Pasti akan marah. Mendidih darahnya mendengar ucapan-ucapanmu itu. Mudah-mudahan ini siapapun yang akan mengundang Habib Rumel Abbas, hati-hati. Genetikanya adalah genetika klan imigran Yaman. Ini saya dapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk Yemedudin Usman. Maka dia didatangkan untuk membahas sejarah Nusantara adalah sebuah kebodohan. Kalau sebagai pembanding oke lah. Tapi kalau dijadikan narasumber utama, itu sama saja menghadirkan racun di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.